Kari, nah sebagai tim training center Alif Ikro nih, kira-kira ada nggak sih program-program apa lagi nih yang Alif Training Center tuh bikin atau punya nih yang berjalan atau pengen kedepannya tuh untuk ngembangin skill atau upgrading guru-guru Alif Ikro lah? Bisa dong tuh diceritain tuh kan? Ya, pertama tentu setiap guru Alif Ikro ya itu sebelum mengajar dia harus mengikuti pelatihan. Dan pelatihannya ini nggak main-main ya. Pelatihan ini selama 7 hari 7 malam. Enggak sih. 7 hari aja. Sama 7 puasa hari muti 40 hari. Dari mulai teori sampai prakteknya itu guru itu harus mengikuti semua rangkaian pelatihan itu. Dan di akhir itu ada assessmentnya. Ya, tiap materi itu ada assessmentnya dan di akhir juga ada micro teachingnya. Jadi si guru ini harus menunjukkan bahwa dia ini memang layak untuk mengajar di Alif Ikro. Kalau nggak lulus ya dia harus ngulang. Ya dia harus co-teaching. Ngulang dari interview? Enggak. Oh enggak ya. Ngulang pelatihan. Kalau ngulang dari interview tuh kayak tekanan batin itu guru-guru tuh. Bahkan ngajinya juga dites lagi kan ya? Ngajinya dites lagi. Kita kerjasama dengan Tilawati Center. Ya, jadi bacaan Qur'annya itu akan dinilai langsung oleh Tilawati Center. Nah nanti hasilnya ini akan menentukan level murid yang akan diajar. Ya jadi kalau misalkan dia lolos syahadah ya dia bisa mengajar semua level. Tapi kalau misalkan lolosnya di jilid 6 berarti dia baru bisa mengajar untuk level 5 ke bawah seperti itu. Jadi ada standarnya. Nah itu saat dia masuk. Nah setelah masuk ke Alif Ikro bukan berarti sudah selesai ya. Udah berasa paling jago ya. Jangan seperti itu ya. Jadi setelah masuk ke Alif Ikro kita berikan continuous professional development atau pengembangan profesional yang berkelanjutan. Ya, karena tantangan pendidikan itu kan kompleks dan selalu berubah. Ya, zaman ini selalu berubah, tantangannya juga semakin berubah. Nah, sehingga ya pelatihan-pelatihannya juga ya harus berkelanjutan dan harus mengikuti zaman gitu. Nah, makanya untuk seluruh guru Alif Ikro itu diwajibkan setiap 1 bulan 2 kali itu mengikuti virtual monthly meeting. Ya, jadi di monthly meeting itu kita berikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan kompetensi mengajarnya, ya, kompetensi Al-Qur'annya, kompetensi penunjangnya, kemampuan pengetahuan agamanya dan lain-lain itu semua diberikan untuk seluruh guru Alif Ikro agar bisa menunjang kompetensi dia saat mengajar. Nah, itu monthly meeting. Lalu juga kita ada munaqasyah. Ya, jadi untuk guru Alif Ikro ya itu tidak hanya dites di awal saja untuk bacaan Al-Qur'annya. Ya. Tapi kita juga tes secara berkala. Ya, jadi untuk memastikan nih kualitas bacaan Al-Qur'annya ini benar gitu kan dan selalu meningkat gitu. Nah, kita adakan munaqasyah secara berkala. Jadi kalau misalkan si guru ini jarang ngaji nih gitu atau misalkan kemampuan Al-Qur'annya menurun nih nanti bisa kelihatan. Dan nanti dia akan diberikan pelatihan tahsin gitu supaya kemampuan membaca Al-Qur'annya ini semakin meningkat gitu. Terus ada ILS juga itu yang tadi saya sebut yang bahasa Inggris gitu. Nah, untuk saat ini kita baru adakan kelasnya seminggu sekali untuk guru-guru Alif Ikro. Nah, ke depan mungkin dengan semakin banyaknya mentor kita bisa kasih pelatihan yang lebih ya dari segi bahasa Inggris karena di Alif Ikro ini kita bukan hanya ada kelas bilingual tapi juga full English. Ya. Itu nggak ngomong bahasa Indonesia sama sekali tuh ya berarti. Iya, karena mungkin ada beberapa murid yang bilingual gitu, dia bisa bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia sehingga ya kita kasih guru yang bilingual. Nah, tapi ada juga murid-murid yang memang dia sudah biasa berbicara bahasa Inggris bahkan di sekolahnya itu dia full English sehingga kemampuan bahasa Indonesianya ini kurang. Nah, makanya dia membutuhkan guru-guru full English. Nah, oleh karenanya ya kita juga menyediakan guru-guru yang memang punya kualifikasi mengajar Al-Qur'an, mengajar agama Islam dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu keren banget itu pakai ngomongin harokat tuh. Harokat panjang harokatnya ini pakai bahasa Inggris tuh. Nah, mantap tuh. Nah, itu ada di trainingnya ada. Ada ya. Gitu ya. Jadi gimana cara ngajarin Quran, gimana caranya ngajarin tajwid pakai bahasa Inggris itu ada di pelatihan gitu
Jadi ya buat guru-guru yang tertarik untuk bergabung dengan Alif Ikro ya jangan takut karena nanti juga kita akan memberikan support. Iya, diajarin lah ya. Tapi itu tadi yang apa ILS tuh. Ya, English Learning Space ya. Nah, itu tuh buat guru-guru Alif Ikro doang kan ya? Itu untuk guru-guru Alif Ikro yang memang ingin ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Cara daftarnya gimana itu Kari? Cara daftarnya itu kita kirim ke grup informasi. Nah, di sana itu ada link. Nah, bagi guru Alif Ikro yang berminat itu bisa diklik dan masuk grupnya. Nah, di situ di tiap minggunya ada grammar of the week gitu ya. Jadi ada tips-tips grammar, lalu juga ada sesi tiap minggunya gitu ya. Untuk mengasah kemampuan berbicara, speaking gitu ya, writing maupun skill-skill bahasa Inggris lainnya. Ya, jadi free ya. Jadi itu semua yang tadi saya sebutkan tuh pelatihan-pelatihan untuk guru Alif Ikro itu semuanya free, ya gratis. Jadi kalau sudah jadi guru Alif Ikro itu nggak perlu membayar apapun ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kompetensi pengajaran. Yang tadi di morning meeting gitu-gitu tuh ya? Iya. Yang padahal kalau di luar tuh pasti ya bayar lagi mahal sih lumayan sih. Belajar bahasa Inggris sama ngaji tuh apalagi udah untuk orang gede gitu ya. Ya itu kayaknya sayang kalau nggak dimanfaatin ya. Itu tadi untuk teman-teman guru yang tertarik belajar meningkatin bahasa Inggrisnya tuh, nah itu tuh tadi tuh bisa nanti mungkin di ini kali tuh ditambahin link link pendaftarannya tuh ya. Kalau dimasukin ke sini nanti guru-guru non alif bisa join dong. Nah itu kan kelihatan tuh nanti namanya. Nah ini buat khusus guru-guru alif doang nih ya teman-teman ya. Mohon maaf nih gabung dulu lah ya ke alif. Oh Masya Allah banget nih Kak Ari nih. Tapi ada nggak tuh rencana planning ke depan lagi selain tadi tuh daftarin ke akreditasi itu? Akreditasi dan lain-lain. Rencananya sih mungkin lebih ke menghadirkan program Arabik ya. Mantap tuh. Ya jadi di kita nih sebenarnya banyak bukan hanya guru yang bisa ngomong bahasa Inggris ya, tapi juga banyak guru-guru yang alumni jurusan bahasa Arab dan jago bahasa Arab. Gitu. Nah kita mungkin akan lebih memaksimalkan potensi guru-guru di bidang bahasa Arab. Mungkin nanti ada program Arabik ya, selain program Quran atau Islamic Studies dan lain-lain. Program Arabik sendiri gitu maksudnya buat belajar. Iya program ya mungkin pertama ya program Arabik untuk guru-guru. Nah cuman program Arabik untuk guru-guru ini nantinya akan membuka program baru di Alif Ikro. Ya jadi nanti bagi siapa yang mau belajar bahasa Arab, nah itu bisa daftar ngaji di Alif Ikro karena ada bahasa Arabnya juga. Itu untuk rencana ke depannya tuh ya. Rencana ke depan. Semoga terwujud kan ya. Amin ya Allah. Amin. Oke. Wah ini berbobot banget nih buat khususnya nih buat teman-teman yang pengen bergabung sama Alif Ikro, terus juga buat ayah bunda yang pengen tahu nih seberapa berkualitasnya guru Alif Ikro tuh ya insya Allah udah terfilter dengan sempurna lah ya. Nggak sempurna sih maksudnya ya bagus lah pokoknya lah ya. Ya semoga gitu semaksimal mungkin ya untuk memberikan servis pengajaran yang terbaik ya untuk ayah bunda. Untuk murid-muridnya. Untuk murid. Iya. Oke. Keren banget sih. Oke, sekarang kita masuk ke sesi juga tuh. Setuju nggak tuh? Oke Kak Ari, sekarang kita masuk ke sesi juga tuh. Kak Ari boleh pegang ininya nih. Nah ini terbuat dari craftingnya guru-guru Alif Ikro nih. Alat sederhana tapi ya sederhana sih. Gak jadi wah juga. Gak sih ini keren. Nah jadi ini kita masuk ke sesi quiz. Wah seru nih kalau quiz kita hadiahnya nggak ya? Nggak ada sih. Nanti mungkin boleh masuk kali ya. Oh iya itu konsumsi doang sih. Itu sebelum. Ini ada afternya. Ada nih. Oke Kak Ari, nanti jadi saya bakal ngasih pertanyaan. Kak Ari jawab setuju atau enggak. Biasa ini tandanya centang sama silang. Setuju. Nah nanti Kak Ari kasih alasan kenapa Kak Ari setuju atau kenapa Kak Ari nggak setuju, atau bahkan kayak kemarin Kak Aulia tuh ada sesi setujunya, ada sesi nggak setujunya. Nah itu tuh bisa gitu ya? Bisa itu tuh. Kak Ari setuju atau enggak homeschooling itu sama dengan pendidikan formal? Nggak setuju. Kenapa tuh Kak Ari?
Oke, 2 deh. 2. Oke, Oh, pertama, biar kayak Kaulia. Pertama, homeschooling itu sama dengan pendidikan formal. Nah, samanya dari segi apa? Sama dari segi bahwa keduanya merupakan sebuah usaha untuk memberikan pendidikan untuk anak. Ya, karena setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, bedanya kalau sekolah ya itu berarti masuknya sekolah formal, ya. Kalau homeschooling itu masuknya ke pendidikan informal. Ada juga pendidikan non formal, contoh seperti PKBM gitu ya, lembaga kursus. Nah itu non formal, gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama tujuannya sama ya, untuk memberikan hak ya anak-anak ya warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah cuman kalau dibilang beda ya banyak perbedaan ya, salah satunya dari segi penyelenggaraannya gitu ya, dari segi penyelenggaraannya beda, dari segi mungkin kurikulumnya, dari segi lingkungannya itu tentu berbeda ya. Tapi menurut saya nggak ada yang bisa dibilang lebih baik ya. Itu tergantung dengan situasi dari si anak itu sendiri. Karena tidak bisa kita pungkiri banyak anak-anak nih ya, banyak anak-anak yang dia merasa kesulitan untuk belajar di sekolah, mungkin karena pengaruh bullying ya, sehingga dia menjadi trauma untuk sekolah di sekolah formal. Nah itu kan kalau misalkan dia nggak mau sekolah, terus nggak dikasih alternatif, kasihan juga dia nggak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah makanya ada pendidikan alternatif berupa homeschooling atau PKBM dan lain sebagainya. PKBM apa sih? Ya semacam ini kelompok belajar gitu ya. Seperti itu. Jadi dan banyak juga contoh misalkan kayak anak-anak yang punya keahlian khusus ya, punya potensi khusus, misalkan atlet ya, atlet entah itu bulu tangkis atau atlet olahraga lainnya. Ini kan kalau mereka ikut sekolah formal, ini mereka nggak akan bisa fokus di olahraga yang menjadi fokusnya, gitu ya, nggak akan maksimal gitu. Jadi setengah-setengah. Nah akhirnya ya mereka memilih untuk sekolah di homeschooling, di mana ya dia tetap ikut ikut latihan gitu ya, latihan di campnya gitu ya, tapi dia juga tidak meninggalkan atau tidak lupa dengan kewajibannya sebagai murid yang harus belajar dan mendapatkan pendidikan seperti itu. Jadi sama ya, sama-sama bagus, sama-sama pendidikan, tapi bedanya itu dari cara cara penyelenggaraannya. Tapi ya kalau misalkan kalau tidak ada situasi khusus gitu ya, ya lebih baik untuk disekolahkan di sekolah formal seperti itu. Nah ini sama sebenarnya dengan Alif Iqra. Nah Alif Iqra ini kan lembaga, kita bukan lembaga pendidikan formal ya, kita juga bukan lembaga pendidikan homeschooling, tapi kita lembaga pendidikan non formal gitu ya. Jadi mungkin banyak anak-anak yang kurang mendapatkan pembelajaran agamanya di sekolah, nah itu bisa didaftarkan di Alif Iqra untuk bisa mengaji Al-Quran dan juga mengaji pengetahuan agama Islam. Jadi sama sebenarnya ya, sama-sama lembaga pendidikan. Bedanya hanya dari segi penyelenggarannya saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Kari. Setuju atau enggak Alif Iqra kita buka cabang baru? Setuju. Nah, apa tuh alasannya tuh? Cabang baru kita kan sudah ada di 12 kota-kota besar di seluruh Indonesia plus Jabodetabek. Ya, dan di 2 tahun terakhir ini ya, 1 tahun lebih itu kita belum buka cabang baru. Karena kemarin kan kita baru menghadapi pandemi ya. Nah, sekarang kan alhamdulillah sudah normal nih. Sepertinya kita bisa tuh untuk membuka cabang baru. Terutama saya pengen buka cabangnya itu di luar negeri. Oh, di luar negeri. Ya di Malaysia gitu ya, atau di Singapura. Kita kan selama ini Alif Iqra mungkin sudah banyak yang tahu ya, tapi kita baru fokus di Indonesia saja. Nah, alangkah lebih baiknya nih kalau misalkan Alif Iqra juga bisa hadir di negara-negara tetangga gitu.
Yang gak tetangga juga gak apa-apa kayaknya. Iya. Lebih bagus kayaknya tuh. Mantap tuh. Oke Kak Ari, pertanyaan terakhir nih. Guru Alif Iqra nggak hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri Kak Ari. Setuju. Sebenarnya ini wajib ya. Jawabannya wajib setuju karena memang untuk saat ini guru Alif Iqra itu bukan hanya guru yang tinggal di Indonesia. Ada beberapa guru Alif Iqra yang saat ini tinggal di luar negeri. Ya, ada yang di Rusia, lalu juga ada yang di Timur Tengah, ya di Mesir, lalu juga ada di beberapa negara Timur Tengah gitu. Di Australia dan di beberapa negara lainnya gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau dari segi lokasi guru saat ini memang sudah bukan hanya di Indonesia tapi ada juga di beberapa negara. Hanya mungkin ya masih orang Indonesia juga gitu ya. Bukan orang sononya gitu bukan ya. Orang sononya. Ya mungkin bisa ya ke depan jika memang kualifikasinya layak ya dan sesuai visi misinya dengan values di Alif Iqra, why not kita hire guru dari luar negeri gitu ya. Baik untuk mengajar offline maupun untuk mengajar online. Oke, mantep tuh. Ntar ada bule-bule jadi guru Alif Iqra. Iya mau ngaji asik di Alif Iqra. Asik. Ntar kan bisa tuh ya. Oke, pertanyaan terakhir Kari. Itu intermezzo aja ya. Pertanyaan terakhir Kari. Pembelajaran fun learning lebih efektif dari pembelajaran satu arah. Setuju dong. Setuju. Gimana tuh? Ya fun learning itu sebenarnya yang membuatnya efektif itu bukan main-mainnya ya. Bukan sekedar main-mainnya ya. Kalau main-main doang apa yang nggak belajar ya. Belajar gitu ya. Jadi jangan disalahartikan ya. Jadi fun learning di sini bukan hanya main tapi si gurunya ini mampu mengkolaborasikan materi dengan permainan yang si anak suka. Jadi saat si anak mengaji atau belajar itu ya dia tidak merasa sedang mengaji gitu. Dia serasa sedang bermain aja padahal dia nggak sadar bahwa lagi belajar. Dia lagi belajar dan dia nggak sengaja kayak hafal doa-doa, terus dia jadi hafal gerakan sholat, tahu huruf hijaiyah kan itu kayak nggak jadi beban gitu. Tapi kalau misalkan dari awal yuk sekarang kita belajar ini ya, ini harus hafal ini, nah itu belum aja belajar si anak udah males duluan gitu. Nah makanya harus bisa metode fun learning gitu ya. Jadi guru-guru harus bisa mencari hal-hal yang memang membuat si anak suka. Dan untuk fun ini setiap anak itu berbeda-beda ya. Definisi fun itu setiap orang, setiap murid itu beda-beda. Kita nggak bisa tuh menggunakan permainan untuk anak usia 3 tahun atau 4 tahun kita kasih ke anak usia 18 tahun. Nah itu bisa-bisa malah jadi kering gitu ya, menjadi malah krik-krik gitu ya. Nah jadi bawa bapak ya. Buku. Ya, jadi bukan hanya mampu memberikan fun learning tapi juga harus mampu menyesuaikan fun learning seperti apa yang diberikan kepada anak usia berapa yang sesuai dengan perkembangan mereka, seperti itu sih. Nah itu balik ke tantangan tadi sebagai guru privat ya. Kan gak mungkin juga yang ngajar bawa bapak. Tepuk doa. Aduh. Ya semoga nggak ada yang kayak gitu ya teman-teman ya. Harus bisa menyesuaikan. Betul. Oke, pertanyaannya selesai Kari. Tepuk tangan dulu buat Kari. Terima kasih, semoga ada sedikit manfaat. Ya, ini kayaknya banyak sih nih. Khususnya tadi tuh buat calon-calon guru Alif Iqra nih ya. Nah, ini teman-teman jangan lupa untuk teman-teman yang ingin lebih kreatif atau butuh asahan idenya ini, nah itu bisa akses di alifikra.id/tst. Nah, itu banyak tuh materi-materi menarik yang bisa teman-teman gunain ketika mengajar murid-muridnya. Nah jangan lupa juga untuk teman-teman guru Alif Iqra yang tadi udah disebutkan Kak Ari tuh, jangan lupa hadir di monthly meeting. Nah itu tuh kita bisa upgrading ilmu-ilmu kita gitu ya, dan gratis. Ingat teman-teman, di luar banyak yang bayar. Nah ini teman-teman yang udah jadi guru ya bagus ya untuk dimanfaatin juga. Jangan lupa juga pesan dari guru kita Ustadz Ahmad Muzaki Kamali untuk selalu ngasih semangat sebagai selain kita ngajar jasmaninya murid-murid kita juga jangan lupa untuk kasih siraman buat
rohaninya murid-murid kita juga kita kirimin Al-Fatihah untuk orang tuanya, untuk murid-murid kita, dan keberhasilan kita untuk mengajarnya. Oke, terima kasih banyak Ari. Udah banyak sharing-sharingnya hari ini. Kau sudah diundang ke podcast ya ini sini nih. Ini mantap juga nih kayaknya. Ya semoga banyak ya, semakin banyak guru-guru berkualitas yang Amin. yang mau nih berminat nih join ke Al-Fikra nih. Oke, terima kasih buat para pendengar semua. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel Al-Fikra. Tonton video ini sebanyak-banyaknya. Sebar video ini sebanyak-banyaknya. Tonton video ini sampai habis biar nggak ada salah paham. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.